Kita hidup dalam dunia yang seringkali hanya mengungkap sebagian kebenaran. Di banyak kesempatan, kita diajarkan untuk memandang wanita sebagai sosok yang lembut, penuh kasih sayang, indah, dan syarat cinta. Namun, layaknya dua sisi mata uang, di balik kelembutan itu terdapat kekuatan yang tidak selalu terlihat. Dan kadang, kekuatan itu bisa membawa sisi gelap. Dalam ajaran filsafat Stoik, tidak ada konsep baik atau buruk yang bersifat absolut. Yang ada hanyalah bagaimana kita menilai sesuatu. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang sisi gelap wanita, bukan berarti kita mencela atau merendahkan mereka. Sebaliknya, tujuan pembahasan ini adalah memahami kenyataan dengan apa adanya, selaras dengan ajaran para filsuf Stoik seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan rasionalitas dan menerima kenyataan sebagaimana adanya tanpa dikendalikan oleh emosi. Melalui sudut pandang ini, kita akan mencoba mengurai sisi gelap wanita, bukan bertujuan menakut-nakuti, melainkan membuka mata. Dengan memahami realitas tersebut, kita tidak akan menjadi laki-laki yang mudah terpesona oleh permukaan semata, tetapi pria yang bijaksana dan memahami cara bersikap. Marilah kita mulai pembahasan ini dengan kepala dingin dan pandangan yang terbuka. Pertama, emosi seharusnya dilihat sebagai alat, bukan sekedar perasaan semata. Wanita cenderung memiliki kepekaan tinggi terhadap emosi. Ini merupakan fakta yang memiliki basis biologis dan psikologis. Saat merespon situasi, mereka tidak hanya mengandalkan logika, tetapi juga memanfaatkan perasaan. Kekuatan ini, jika tidak dikelola dengan bijaksana, dapat berubah menjadi senjata. Banyak pria seringkali salah memahami bahwa tangisan wanita bukan selalu merupakan ekspresi kesedihan yang murni. Kadangkala, itu bisa menjadi alat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Secara naluriah, wanita sangat menyadari bahwa emosi memiliki kekuatan besar untuk menggerakkan pria. Maka dari itu, emosi sering digunakan sebagai senjata yang halus namun sangat efektif. Dalam perspektif Stoik, situasi ini menjadi sebuah ujian. Pria yang gagal mengontrol reaksi emosionalnya akan mudah terombang-ambing oleh keadaan. Ia bisa dikendalikan bukan karena wanita itu berniat buruk, tetapi karena ia sendiri tidak mampu berdiri teguh menghadapi tantangan. Seperti yang diungkapkan oleh Epictetus, bukan kejadian yang membuat kita terganggu, tetapi bagaimana kita memberikan penilaian terhadapnya. Oleh karena itu, ketika wanita menggunakan emosinya untuk mendapatkan sesuatu, pria seharusnya tidak langsung bereaksi dengan impuls emosional. Kuncinya adalah menahan diri dan menganalisis situasi secara rasional. Menggunakan logika akan menjadi solusi terbaik dalam menjawab ujian semacam ini. Kedua, ketidakpuasan yang tak kunjung reda. Salah satu sisi gelap dari psikologi wanita adalah adanya keinginan yang sulit untuk terpenuhi sepenuhnya. Jika hari ini perhatian diberikan, dia merasa puas sejenak. Namun besok, perhatian yang sama mulai terasa biasa saja. Lusa, dia mungkin menuntut sesuatu yang lebih dari sebelumnya. Fenomena ini dikenal dalam filsafat sebagai adaptasi hedonik, yakni kondisi di mana manusia cepat terbiasa dengan kenikmatan dan kemudian menginginkan lebih lagi. Wanita seringkali terjebak dalam siklus ini dalam dinamika hubungan. Mereka terus mencari pengalaman, sensasi, validasi emosional, atau perhatian yang baru. Pria yang berpegang pada prinsip Stoik tidak anti memberi dan mendukung pasangan, namun dia juga tahu kapan harus berhenti, karena memberikan segalanya tanpa batas hanya akan memunculkan sikap rakus. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kesederhanaan dan kemampuan untuk mengendalikan diri adalah bentuk kekuatan tertinggi. Dengan bertindak berdasarkan prinsip ini, seseorang dapat menjalani hubungan dengan keseimbangan antara memberi dan menjaga stabilitas emosi maupun tindakan. Ketiga, manipulasi sosial yang halus. Wanita jarang mengekspresikan perasaannya dengan keras, namun itu tidak berarti mereka tidak mampu mengendalikan situasi. Sebaliknya, kendali mereka sering datang melalui cara yang lebih cerdik, baik lewat kata-kata, sikap, maupun keheningan. Seorang wanita dapat mempengaruhi keputusan pasangannya tanpa perlu mengungkapkan maksud secara langsung. Kadang ia menggunakan rasa bersalah, sindiran,
atau tekanan sosial untuk mendorong pria bertindak sesuai dengan harapannya. Misalnya, ketika seorang wanita berkata, "Kamu nggak berubah ya, selalu lupa hal-hal kecil," itu bukan sekadar komentar biasa. Pernyataan ini sebenarnya bisa menjadi bentuk manipulasi emosional yang mampu meruntuhkan rasa percaya diri pria. Filosofi Stoik merekomendasikan kita untuk selalu menyadari setiap pengaruh dari luar. Jika suatu saat kamu merasa bersalah bukan karena telah melakukan kesalahan, melainkan karena ditekan untuk merasa demikian, maka itu bisa menjadi bentuk manipulasi. Hadapi dengan ketenangan dan tetap berpikir rasional. Keempat, hasrat akan validasi sosial. Wanita hidup di lingkungan yang menjadikan mereka sangat terikat dengan penilaian sosial. Apa kata teman-teman, bagaimana komentar orang di media sosial, seperti apa tanggapan keluarga? Semua hal ini kerap membentuk cara pandang serta keputusan yang mereka ambil. Disinilah muncul sisi gelap yang berpotensi merusak hubungan, tuntutan. Seorang wanita mungkin meminta pasangannya menjadi lebih kaya, lebih sukses, atau lebih terkenal. Bukan karena kebutuhan sejati, tetapi demi terlihat hebat di mata orang lain. Skisma, atau pergeseran nilai ini, berkaitan dengan filosofi hidup berdasarkan opini orang lain, sesuatu yang ditolak dalam ajaran Stoik. Marcus Aurelius pernah menulis, berapa banyak waktu dalam hidup kita yang terbuang, hanya demi memuaskan penilaian orang yang bahkan tidak mengenal siapa kita sebenarnya. Jika seorang wanita dalam hidupmu menuntut sesuatu demi pencitraannya saja, berhentilah sejenak dan renungkan. Apakah tuntutan ini benar-benar kebutuhan nyata atau sekadar ilusi semata? Kelima, menguji pria dengan drama. Wanita kerap menguji pasangannya, sebuah cara alami untuk mengukur kestabilan emosional seorang pria. Namun, sisi gelap dari perilaku ini adalah ketika ujian tersebut berubah menjadi drama yang tak berkesudahan, mulai dari kecemburuan berlebihan, luapan emosi tanpa alasan jelas, hingga memperkeruh suasana dengan pertengkaran kecil yang seharusnya tak penting. Tujuannya sederhana, ingin melihat reaksimu. Apakah kamu akan terpancing emosi atau mampu mempertahankan ketenangan? Filosofi Stoik mengajarkan bahwa ujian bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi dihadapi dengan kepala dingin. Setiap konflik atau drama adalah kesempatan untuk melatih kesabaran dan kedewasaan emosional. Jangan terjebak emosi sesaat, tetaplah bersikap tenang dan kuat. Pria yang mudah terpancing akan kehilangan harga dirinya, namun mereka yang mampu menjaga ketenanganlah yang akhirnya mendapatkan rasa hormat. Keenam, ego berselimut kelembutan. Wanita seringkali tampil sebagai sosok yang lembut, penuh kasih, serta peduli tanpa syarat. Namun jangan biarkan penampilan ini menipu pandanganmu. Di balik semua itu, ego yang kokoh bisa bersembunyi dengan sangat cerdik. Ego wanita tidak selalu mencolok seperti arogansi terang-terangan. Ia seringkali terselubung dalam bentuk ekspektasi yang tinggi terhadap orang di sekitarnya. Mereka menginginkan perhatian yang istimewa, rasa pengertian tanpa harus memintanya secara langsung, penghormatan yang tulus, serta perlakuan yang tanpa celah. Kritik, meskipun diberikan dengan niat baik, dapat dengan mudah diterjemahkan sebagai serangan bagi mereka. Kurangnya pujian juga dapat membuat mereka merasa dianggap remeh dan kurang dihargai. Sisi ini, meskipun terkadang diabaikan, dapat menjadi penyebab hubungan yang terasa tidak sehat jika tidak dipahami dengan baik. Ketujuh, ketertarikan unik pada pria yang mandiri dan sulit dikendalikan. Ada fenomena menarik yang berlaku pada banyak wanita, yakni daya tarik tertentu terhadap pria yang tampaknya tidak dapat mereka kendalikan. Ini adalah sisi kompleks dari psikologi perempuan, di mana mereka seringkali ingin menguji sejauh mana pengaruh atau kekuasaan mereka terhadap pasangan. Ketika mereka berhasil mengendalikan, rasa hormat secara alami menurun, meskipun itu bukan sesuatu yang disadari sepenuhnya. Hal ini menciptakan paradoks. Wanita mencari pria yang memiliki pendirian kuat, yang mampu tegas berkata tidak, yang tidak selalu mengikuti keinginan tanpa perlawanan, serta yang mampu menentukan batasnya sendiri. Mereka tidak mendambakan penolakan karena ingin berkonflik, melainkan karena penolakan itu adalah simbol kekuatan batin seorang pria. Dalam dinamika hubungan, kekuatan sejati bukanlah kendali atas orang lain, melainkan penguasaan penuh atas diri sendiri. Ketika seorang pria tidak tunduk pada amarah atau rayuan emosional wanita, tetapi menunjukkan stabilitas dirinya, maka secara alami wanita akan menghormati dan mengakui inner strength tersebut.
Kedelapan, ketakutan akan kehilangan dan manifestasinya dalam bentuk kontrol berlebihan. Salah satu sisi mendalam dari wanita adalah ketakutan akan kehilangan orang yang dicintai. Namun, alih-alih menghadapi rasa takut ini dengan keberanian dan pembenahan diri, banyak dari mereka mengubah ketakutan tersebut menjadi perilaku kontrol yang berlebihan. Pertanyaan-pertanyaan seperti, "Di mana kamu? Dengan siapa? Dan sedang melakukan apa?" seringkali bukan didasarkan pada rasa cinta sejati, melainkan akar dari rasa takut akan ditinggalkan. Ketakutan ini bisa menjadi racun dalam hubungan apabila berubah menjadi paranoia dan hilangnya kepercayaan satu sama lain. Pria yang terlalu diawasi akan kehilangan rasa kebebasan dan pertumbuhan pribadi. Ia mungkin mulai merasa seperti berada dalam posisi terkekang atau bahkan menyerupai seorang budak. Untuk mengatasi hal ini, penting bagi pria untuk memahami bahwa kendali atas orang lain adalah ilusi. Satu-satunya kendali sejati adalah atas pilihan dan sikap diri sendiri. Jika pasanganmu terus berusaha mengontrolmu karena rasa takutnya, langkah terbaik adalah membimbingnya, tanpa emosi berlebihan, tetapi dengan menetapkan batas-batas yang jelas. Batas tersebut tidak hanya melibatkan kejelasan ruang pribadi, tetapi juga nilai-nilai mutualisme agar hubungan dapat berkembang ke arah yang lebih sehat. Kesembilan, kecerdasan emosional dapat menjadi keistimewaan sekaligus perangkap yang patut diwaspadai. Secara umum, wanita dikenal memiliki tingkat kecerdasan emosional yang lebih tinggi, kemampuan untuk membaca situasi dengan tajam, menangkap perubahan nada suara, menganalisis ekspresi wajah, serta memahami emosi tersembunyi dalam interaksi. Kecakapan ini bisa menjadi alat yang sangat berharga untuk membangun hubungan yang sehat, tetapi juga dapat digunakan sebagai cara manipulasi yang halus. Wanita cenderung memiliki intuisi tajam terhadap kondisi psikologis orang di sekitarnya. Mereka dapat dengan mudah mengetahui kapan kamu berada dalam keadaan lemah, kapan dirimu sedang merasa rapuh, atau bahkan mengenali saat kamu bisa dibujuk melalui pujian kecil atau rayuan manis yang menggoda. Jika kamu tidak cukup sadar terhadap permainan emosi seperti ini, kamu mungkin akan menemukan dirimu terjebak dalam jalan cerita yang tidak kamu sadari sepenuhnya. Kamu bisa saja berpikir bahwa pilihan dan keputusanmu adalah murni milikmu, padahal sebenarnya dirimu mungkin hanya mengikuti langkah-langkah yang telah dirancang olehnya sebelumnya. Menjadi seorang pria stoik berarti harus tetap waspada setiap saat. Jangan terlalu mudah tergoda untuk mempercayai perasaan yang terlihat indah tetapi belum teruji. Berikan perhatian lebih kepada tindakan nyata dibandingkan pada kata-kata manis yang mungkin hanya memberikan rasa nyaman sesaat. Penting untuk memiliki prinsip dasar untuk tetap tegar dan tidak mudah terombang-ambing oleh situasi atau oleh godaan emosional jangka pendek. Jadilah seseorang yang tak mudah goyah, yang mampu berdiri tegak dalam identitas diri sendiri dan tidak kehilangan arah meskipun di tengah badai emosi. Sebagai pria sejati, belajar mencintai tanpa kehilangan kendali atas hidup adalah esensi penting. Pada akhirnya, wanita yang tulus dan sejati tidak mencari seseorang hanya berdasarkan kekayaan, ketampanan fisik, atau keromantisan yang berlebihan. Mereka mencari pria yang kuat secara batiniah, seseorang dengan jiwa tangguh, dengan karakter kokoh, dan dengan kemampuan menjaga keseimbangan emosional sekaligus akal sehatnya. Jika kamu memilih jalan hidup sebagai seorang stoik, itulah jenis kekuatan yang pada akhirnya akan membuatmu menjadi pribadi yang benar-benar diinginkan oleh banyak orang, bukan karena apa yang kamu miliki, tetapi karena siapa dirimu sebenarnya.